Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas yang saya berikan pada pertemuan yang lalu, yaitu mengenai audit pada kas kecil dan kas bank. Untuk membahas itu, kita perlu melihat soalnya terlebih dahulu. Oke, kita akan buka kembali soalnya. Kalian juga bisa sambil membuka soal yang kemarin saya berikan. Nah, ini dia soalnya yang kemarin. Nah, kalau kita lihat di sini, ada data mengenai keterangan mengenai kas kecil dan kas bank. Nah, kalian memang diminta untuk melakukan perhitungan kembali atau mengecek apa yang telah dihitung oleh kasir yang ada di perusahaan tersebut, di mana data yang kalian terima adalah seperti ini. Ada uang kertas, uang logam, di mana uang kertas itu terdiri dari uang 100.000, 50, 20, dan seterusnya. Begitu juga dengan uang logam. Setelah itu, ketika kalian melakukan proses pengecekan atau kalian melakukan proses observasi, ternyata ditemukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan kasbon. Ternyata pada perusahaan tersebut terdapat 4 transaksi yang belum dicatat. Nah, ada kasbonnya, yaitu tertanggal 25 Desember 2016, 30 Desember 2016, kemudian 2 Januari 2017, dan 4 Januari 2017. Selain itu, kalian juga menemukan adanya uang kertas yang palsu pada pecahan Rp50.000 sebanyak 2 lembar. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh kalian sebagai auditor? Nah, ini nanti yang perlu kalian kerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah kas bank, di mana ternyata ketika kalian melakukan rekonsiliasi atau kalian melakukan mengecek antara saldo bank dan saldo perusahaan, ternyata ada ketidakcocokan di sana, di mana untuk yang dicatat perusahaan nilainya adalah Rp163.220.000. Sedangkan yang dicatat oleh si bank yaitu Rp156.626.000. Nah, ini kan nggak sama ya. Jadi perlu untuk direkonsiliasi agar ketemu nilainya yang sama atau yang benar itu seperti apa. Oleh karena itu kita bahas satu persatu, kita bahas dari yang kas kecil terlebih dahulu. Oke, saya akan tunjukkan jawaban berkaitan dengan berita acara yang dibuat seperti apa. Kurang lebihnya seperti ini, berita acara perhitungan kas. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kalian melakukan perhitungan kembali ya, untuk uang kertasnya berapa. Nah, untuk yang sebelah kanan kalian abaikan, kalian fokus ke bagian ini saja. Nah, kita lihat di sini tidak ada perubahan. Uang kertas 100.000 tetap 2 lembar, 20.000 5 lembar, dan seterusnya. Yang berubah hanyalah pada bagian uang pecahan 50.000. Kenapa? Nah, karena tadi ditemukan adanya uang palsu 2 lembar. Jadi yang awalnya 10 lembar, ternyata ada 2 yang palsu, sehingga sisanya menjadi 8 lembar. Nah, berkaitan dengan hal tersebut otomatis kan harus dicatat, harus diganti, artinya tidak lagi senilai 10 lembar melainkan menjadi 8 lembar. Lalu siapa yang mengganti? Nah, ini tergantung dari kebijakan si perusahaan. Jadi ada perusahaan yang menganggap itu sebagai biaya lain-lain atau kerugian bagi perusahaan sendiri. Ada juga yang menganggap itu sebagai kesalahan dari si pegawainya, kasirnya. Karena kan sudah ada SOP-nya, sudah diberikan alat dan sebagainya, kenapa masih kecolongan? Nah, itu biasanya ada yang seperti itu, sehingga yang harus membayar atau mengganti adalah si kasirnya, seperti itu. Nah, di soal ini kita anggap yang mengganti nanti adalah si kasir. Karena si kasir yang membayar otomatis dicatatnya sebagai piutang lain-lain bagi perusahaan. Karena pembayarannya biasanya nanti di akhir bulan memotong gaji dari si kasir tersebut. Kalau seandainya diakui sebagai kerugian perusahaan, maka dicatatnya sebagai beban
lain-lain. Ingat ya, karena ini yang membayar adalah pihak kasirnya, maka oleh perusahaan dicatat sebagai piutang lain-lain. Nah, sehingga nilainya adalah menjadi 400.000 untuk yang pecahan 50.000. Dan seterusnya, uang logam tidak ada kesalahan, tetap ya, sama. Kemudian ternyata ada bukti pengeluaran yang belum dibukukan, seperti itu. Kalau kita lihat di sini bukti pengeluaran yang belum dibukukan, ada 4 transaksi ya. Nah, kalian jumlahkan nilainya ini, nah totalnya adalah tadi 148.400 rupiah. Sehingga di sini perlu dicatat bukti pengeluaran yang belum dibukukan senilai 148.400 rupiah. Kemudian di total jumlahnya, nah dari 200.000 sampai ditambahkan 148.400 sehingga jumlah dana yang dihitung adalah 1.100.400 rupiah. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita otomatis harus membuat yang namanya jurnal koreksi berkaitan dengan dua kejadian tadi. Kejadian uang palsu dan yang kedua adalah kejadian kasbon ya. Seperti apa jurnal koreksinya? Nah, ini dia. Kita lihat ke yang bagian A1 terlebih dahulu, yang atas ya. Nah, yang perlu di jurnal koreksi tadi, nah, yang pertama adalah ini berkaitan dengan uang palsu. Nah, ini uang palsunya ya. Jadi ditemukan uang palsu karena tadi diakuinya sebagai yang harus dibayar oleh kasir, sehingga dia diakui sebagai piutang lain-lain. Jurnalnya adalah piutang lain-lain pada kas kecil senilai 100.000 rupiah. Kemudian yang kedua, kalian harus melakukan pencatatan berkaitan dengan kasbonnya. Jadi kalau kita lihat kasbonnya itu ada 4 transaksi di sini. Namun kalian hati-hati dilihat tanggalnya dulu. Karena kita mengaudit untuk tahun 2016, otomatis untuk yang pertanggal setelah tanggal neraca, yaitu setelah 31 Desember 2016, tertanggal 2 Januari dan 4 Januari, nah ini tidak perlu di jurnal koreksi. Karena dia tidak masuk ke dalam pengamatan audit. Sehingga yang diaudit harus atau hanyalah yang 2 transaksi yang di depannya, yang sebelumnya, yaitu ATK, berkaitan dengan ATK dan biaya angkut penjualan. ATK-nya 25.400, sedangkan biaya angkut penjualannya 75.000. Sehingga jurnalnya seperti ini. ATK kita masukkan ke akun perlengkapan kantor, debitnya 25.400, kemudian ongkos angkut penjualan kita debit 75.000 karena kan tadi biaya kalau bertambah kan di sisi debit. Sehingga yang dikredit adalah kas kecilnya senilai 100.400. Nah, otomatis di top schedule, nah di kertas kerja yang pertama, nah kas kecilnya untuk sebentar. Nah, ini ya yang pertama ini kas kecilnya senilai 1 juta. Nah, ini sebelum adanya yang namanya tadi belum diaudit. Nah, ketika sudah diaudit ternyata ada kejadian tadi uang palsu dan kasbon senilai uang palsunya 100.000, kasbonnya 100.400 rupiah. Sehingga ada kelebihan kas kecilnya seharusnya bukan 1 juta, tapi harus dikurangi 200.400. Nah, oleh karena itu harus diletakkan di sisi kredit mengurangi kas kecil ya. Sehingga per audit 31 Desember, nah yang betul seharusnya untuk kas kecil nilainya adalah 799.600 rupiah seperti itu. Oke, untuk berikutnya kita ke kas bank. Kas bank kita melakukan yang namanya rekonsiliasi ya. Nah, untuk rekonsiliasi, saya yakin kalian sudah pernah mengerjakan soal rekonsiliasi. Kalau ada yang lupa atau masih diingat-ingat, masih mengingat-ingat, kalian bisa buka buku semester 1, ya semester 1, semester 2 mengenai akuntansi. Nah, itu nanti di sana di dalamnya ada mengenai rekonsiliasi bank.
Jadi memang tujuan dilakukan rekonsiliasi bank ini untuk menyamakan saldonya, saldo akhirnya antara perusahaan dan bank. Untuk mengerjakan yang pertama yang kalian isi adalah saldo menurut rekening koran dan saldo pembukuan, sehingga pembukuan ini perusahaan ya, sehingga kelihatan bedanya. Nah, untuk itu kalian bisa cari di soalnya. Nah, kita buka untuk yang kasbank. Untuk kasbank, untuk perusahaan ternyata saldonya akhirnya adalah 163.220, sedangkan untuk banknya 156.626. Nah, ini perlu kalian tulis di sini. Nah, untuk rekening koran atau banknya 156, kemudian pembukuan 163 sekian. Nah, kalian bisa lihat, bisa ngecek di nah, ini kalian bisa mencocokkan mana transaksi-transaksi yang tidak tercatat satu sama lain seperti itu. Nah, kalau sudah saya rekap ya, kalian nanti bisa mencocokkan sendiri mungkin ini yang hasil pengerjaan. Nah, ternyata untuk yang rekening koran terdapat setoran dalam perjalanan, artinya uang tersebut sudah ditransfer namun masih dalam perjalanan, artinya belum masuk ke rekening bank. Namun oleh perusahaan sudah dicatat sehingga dia disebut sebagai setoran dalam perjalanan, di mana berkaitan dengan pelunasan piutang tertanggal 2 Desember 2012 senilai 4.750.000. Kemudian ada penjualan tunai senilai 12.250.000. Jadi oleh bank belum tercatat, sedangkan oleh perusahaan sudah dicatat. Kemudian yang kedua, ada cek yang masih beredar. Jadi ini cek ini sama bank sudah dikirim, artinya sudah ditransfer, namun ternyata belum sampai oleh perusahaan, belum dicatat seperti itu, karena kan belum nyampe gitu, dimana yaitu cek nomor 03329 senilai 3.750 dan 03333 senilai 1.800.000, sehingga saldo rekonsiliasi untuk bank 168.076. Nah, ini perlu dicocokkan dengan yang pembukuan. Kalau nggak sama berarti ya masih ada kesalahan di sana, perlu dicek kembali seperti itu. Untuk yang pembukuan, saldo menurut pembukuannya adalah 163.220 sekian. Kemudian, nah biasanya pasti kalau yang tidak dicatat oleh perusahaan ini biasanya berkaitan dengan pendapatan jasa giro atau bunga dan beban administrasi, karena memang biasanya di akhir bulan. Nah, ini untuk 2 bulan ya, langsung digabung. Untuk pendapatan jasa gironya senilai 1.488 sekian. Kemudian ternyata ada pelunasan piutang, sudah masuk ke bank, tapi belum dicatat oleh si perusahaan. Untuk yang klien UD Jaya, untuk yang ya rekanan UD Jaya, senilai 3.800.000 rupiah. Kemudian ada beban administrasi, ternyata belum dikurangkan ke saldonya si perusahaan, senilai 432.000, sehingga totalnya adalah 168.076. Nah, ini sudah sama. Karena sudah sama, otomatis bisa dikatakan sudah sesuai. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah selesai rekonsiliasi banknya, kita masukkan ke top schedule-nya. Ini dia top schedule-nya. Nah, tadi untuk yang berdasarkan per klien ternyata nilainya 163.220. Oh, maaf. Sebelum kita ke top schedule, kita ke jurnal koreksi ya. Nah, lupa saya. Nah, yang perlu di jurnal koreksi adalah yang mana? Yang perlu di jurnal koreksi hanya kesalahan yang terjadi di pihaknya si perusahaan. Sedangkan bank tidak perlu, karena kan kita nggak mengaudit banknya, kita mengaudit perusahaan. Jadi yang perlu kita buatkan jurnal koreksi adalah ini, berkaitan dengan pendapatan jasa giro, nota kredit, dan biaya administrasi. Jadi ada 3 jurnal koreksi. Seperti apa jurnal koreksinya? Nah, ini.
Nah, ini langsung dijadikan satu, kalian bisa sendiri-sendiri tidak masalah. Jadi, kalau sendiri-sendiri beban administrasi pada kas senilai 432.000, kemudian kas bank pada pendapatan jasa giro senilai 1.488.000. Karena ini dijadikan satu, nah ya udah seperti ini. Jadi pendapatan jasa giro karena bertambah dia di sisi kredit kan 1.488, beban administrasinya bertambah di sisi debit senilai 432. Agar balance, maka kas banknya otomatis jelas di sisi debit karena memang lebih banyak pendapatannya daripada bebannya. Senilai 1.488 dikurangi 432.000, yaitu 1.056. Kalau mau disendirikan juga tidak masalah. Cuma sama nanti kas banknya totalnya akan tetap sama 1.056.000. Kemudian yang perlu dicatat berikutnya adalah berkaitan dengan nota kredit tadi. Jadi ada piutang yang sudah dilunasi tapi belum tercatat. Jurnalnya bagaimana? Ya udah karena piutangnya terbayar otomatis kas banknya bertambah senilai 3.800.000. Kemudian piutang usahanya berkurang senilai berapa? 3.800.000. Baru kita masuk ke top schedule. Nah, top schedule-nya seperti ini. Per auditnya yang benar adalah 168.076.000 rupiah. Kemudian agar menjadi angka ini otomatis tadi kan, nah kas yang bertambah adalah tadi kan berasal dari piutang dan berasal dari pendapatan jasa giro senilai 5.288.000. Kemudian dikurangi dengan beban administrasi 432.000. Sehingga untuk kas nilainya per audit 2012 adalah yang benar 168.875.600 rupiah, bukan 164.220.000. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan audit kas kecil dan kas bank. Kalau ada yang ditanyakan, bisa kalian melalui WA group atau WA melalui Japri juga tidak masalah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.